Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Lela dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Jadi di video ini saya ingin menjawab soal nomor 2, yaitu diketahui sebuah belah ketupat dengan panjang diagonal D1, diagonal D2, dan sisi S, serta sebuah layang-layang dengan panjang diagonal D1, diagonal D2, dan dua pasang sisi A dan sisi B. Hitung dan tampilkan luas keliling dan em, masing-masing bangun tersebut. Nah, jadi maksud dari soal ini kita disuruh untuk membuat program untuk mencari em, luas dan keliling layang-layang dan belah ketupat tadi. Jadi, semisal kita mau nginputin angka nih, terus nanti bisa muncul tuh luas dan keliling em, layang-layang dan juga belah ketupat tadi. Seperti yang sudah saya perlihatkan, ini merupakan contoh dari belah ketupat, sedangkan ini merupakan layang-layang. Nah, rumus dari belah ketupat itu sendiri yaitu rumus luasnya yaitu setengah dikali diagonal satu dikali diagonal 2. Karena memang sama antara belah ketupat dan juga layang-layang itu mempunyai dua diagonal. Terus untuk layang-layang itu, untuk keliling belah ketupat tadi 4 dikali sisi karena sisinya itu sama. Jadi 4 dikali sisi. Sedangkan untuk layang-layang itu untuk luasnya sama saja rumusnya. Tapi untuk keliling itu berbeda dari belah ketupat tadi. Untuk keliling dari layang-layang itu 2 dikali A ditambah B. Kenapa? Karena sisi dari layang-layang ini berbeda antara yang dua sisi bawah ini dengan dua sisi di atas ini. Oke, langsung saja kita ke programnya untuk mencari hmm, luas layang-layang dan juga luas belah ketupat dan juga keliling di antara keduanya tadi. Diawali dengan, aku zoom ya, itu dengan include iStream. Include iStream itu ibaratnya itu kayak library-nya C++. Nah, dengan adanya include iStream ini kita bisa menggunakan si out, si in, atau and the line. Terus using namespace std. Sebenarnya ini untuk memudahkan kita supaya nanti kita tidak perlu menulis std terus. Jadi cuma sekali di awal saja. Terus integer main ini merupakan ibarat katanya tadi program utamanya. Terus buka kurung ini menandai dimulainya sebuah program. Terus eh, slice dua kali itu belah ketupat ini menandai aja, ini tidak mempengaruhi programnya, tapi cuma menandai aja bahwa proses ini yaitu untuk belah ketupat dan proses ini untuk layang-layang. Oke, ini untuk pertama itu kita deklarasiin dulu kan. Jadi untuk diagonal satu belah ketupat dan diagonal dua belah ketupat serta sisinya itu bertipe integer. Terus luas belah ketupat dan keliling belah ketupat itu bertipe integer. Nah, layang-layangnya itu diagonal satu layang-layang dan diagonal dua layang-layang. Terus sisi A, sisi B tadi bertipe integer. Terus luas layang-layang dan keliling layang-layang itu juga bertipe integer. Ini aku spasi supaya enak aja dilihat biar rapi. Nah, ini untuk proses penginputan itu kita mencetak tulisan dulu kan. Si out itu untuk menampilkan tulisan di layar output nanti. Kalau underline itu untuk pindah baris gitu. Nanti tulisan belah ketupat, terus tulisan masukkan diagonal satu, itu akan muncul di output nanti. Nah, masukkan diagonal satu. Nah, si ini itu untuk yang diinputkan. Jadi yang diinputkan yaitu diagonal satu belah ketupat. Terus selanjutnya masukkan
out lagi kan, masukkan diagonal 2. Terus tuh untuk penyimpanannya yaitu diagonal 2 belah ketupat. Terus lanjut lagi, out, masukkan sisi. Terus yang diinputkan itu sisinya. Nah, out and the line itu untuk ngasih jarak gitu. Nah, kayak ngasih jarak satu baris gitu. Untuk out layang itu sama aja tadi dibilang untuk menampilkan tulisan ini di layar output nanti. Ini juga on ini masukkan diagonal satu nanti akan yang diinputin itu diagonal satu layang-layang dan seterusnya. Nah, untuk prosesnya itu tadi kan rumusnya sudah ini ya, cuman yang beda tadi kelilingnya aja. Nah, untuk luas belah ketupat kita tulis rumusnya yaitu diagonal satu dikali diagonal 2 terus dibagi 2. Terus untuk keliling belah ketupat itu 4 dikali sisi. Luas layang-layang itu sama saja, yaitu diagonal layang-layang satu dikali diagonal layang-layang. Diagonal 2 layang-layang. Dibagi 2. Terus keliling layang-layang itu 2 dikali sisi A dan sisi B tadi yang kita deklarasiin dengan A dan B tadi. Terus untuk outputnya, out and the line tadi untuk ngasih jarak satu baris kan. Nah, sekarang out luas sebelah ketupat. Nah, nanti akan menampilkan tulisan luas belah ketupat, terus nanti di sampingnya akan memberi nilai dari luas belah ketupat dengan proses yang ini tadi, hasil yang ini dari proses ini tadi. Terus underline atau pindah baris, ini juga sama, keliling belah ketupat proses yang ini, terus luasnya proses yang ini, keliling lain-lain juga proses ini. Oh ya, underline tadi untuk kalau yang gini, untuk memberi jarak satu baris, kayak enter gitu. Selesai sudah outputnya. Nah, ini kita tutup lagi, tutup kurung. Nadanya berakhirnya sebuah program. Oke, kita lihat ya ininya outputnya. Hmm, aku misal masukin angka 2. Nah, untuk layang-layang aku mau masukin angka 3. Ini tuh, dia akan muncul nih luas belah ketupatnya 2. Terus keliling belah ketupatnya 8. Terus luas layang-layangnya 4. Keliling layang-layangnya 12. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita ke tar dulu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pseudocode-nya. Ini pseudocode, ini var untuk variabelnya, atau apa ya tadi? Hmm, tadi ini pendeklarasiannya dengan diagonal satu belah ketupat, terus diagonal 2 belah ketupat, sisinya semuanya bertipe integer, luas dan kelilingnya juga bertipe integer, sama seperti ini juga bertipe integer. Terus bagian itu menandai dimulainya sebuah program. Terus read itu nilai yang diinputkan atau nilainya menyimpan gitu. Yaitu diagonal satu belah ketupat, diagonal 2 belah ketupat, sisi, terus diagonal satu layang-layang, diagonal 2 layang-layang, sisi A dan sisi B. Terus untuk prosesnya yaitu dengan cara diagonal satu dikali diagonal 2 dibagi 2 itu menghasilkan luas belah ketupat. Terus 4 dikali sisi itu menghasilkan keliling belah ketupat. Terus diagonal satu layang-layang dikali diagonal 2 layang-layang dibagi 2 itu menghasilkan luas layang-layang. Terus keliling layang-layang yaitu 2 dikali A plus B. Terus nah write ini ibaratnya menampilkan ini di output, yaitu luas belah ketupatnya, terus sama dengan, nah diambil dari luas belah ketupat dari proses berhitung yang ini. Ini juga sama dari belah ketupat. Jadi outputnya ada 4 ya. Ini luas lainnya juga, kelilingnya serta N.
atau menandai berakhirnya program itu. Untuk deskripsi program, oke, aku bagi layar aja ya supaya. Terus, nah, ini untuk baris satu yaitu manggil library IOStream agar program bisa menggunakan si in dan si out, terus endline juga. Terus untuk baris kedua agar tidak perlu menuliskan std terlalu banyak, itu using namespace ini tadi ya. Terus untuk baris ketiga itu fungsi utama tempat program mulai dieksekusi. Ya, betul. Untuk baris keempat itu awal blok program utama, yaitu untuk memulai program. Terus untuk baris kelima itu sebagai penanda aja bagian variabel untuk belah ketupat. Terus baris keenam itu deklarasi variabel satu dan 2 dan sisi belah ketupat bertipe integer. Terus baris ketujuh itu deklarasi variabel menyimpan luas dan keliling belah ketupat bertipe integer. Terus baris ke-8 itu penanda bagian variabel untuk layang-layang. Baris ke-9 itu deklarasi variabel diagonal satu dan diagonal 2 serta sisi A, sisi B bertipe integer. Terus baris ke-10 yaitu deklarasi variabel untuk menyimpan luas dan lain-lain yang integer. Baris ke-11 itu baris kosong digunakan untuk merapikan struktur data. Terus baris ke-12 itu penanda bagian input data. Baris ke-13 itu menampilkan atau mencetak teks judul input belah ketupat. Baris ke-14 menampilkan atau mencetak teks perintah memasukkan diagonal satu belah ketupat. Baris ke-15 itu untuk menerima input diagonal satu belah ketupat. Sampai itu sama aja ya, sampai baris ke-29. Nah, untuk baris ke-10 itu baris kosong untuk kerapian. Terus baris ke-31 itu penanda bagian proses perhitungan. Terus baris ke-32 menghitung luas belah ketupat, cara mengalihkan diagonal satu dengan diagonal 2 lalu dibagi 2. Terus menghitung keliling belah ketupat dengan cara 4 dikali sisi. Itu baris ke-33 ya. Terus 34 menghitung luas layang-layang dengan cara diagonal satu dikali dengan diagonal 2 lalu dibagi 2. Terus baris ke-35 yaitu menghitung keliling layang-layang dengan cara 2 dikali sisi A plus sisi B. Terus baris ke-36 itu untuk pemisah bagian proses dan juga output yang ini untuk pemisahnya aja biar rapi. 37 yaitu penanda bagian output. 38 memberi baris kosong sebelum menampilkan hasil. 39 itu menampilkan atau mencetak teks hasil luas belah ketupat lalu pindah baris. 40 itu menampilkan em, ter- 40 itu menampilkan atau mencetak hasil keliling belah ketupat lalu pindah baris. Terus baris ke-41 itu memberi baris kosong. Baris ke-42 itu menampilkan atau mencetak teks hasil luas layang-layang lalu pindah baris. Terus baris ke-43 itu menampilkan atau mencetak teks pindah baris. Terus untuk baris ke-44 itu tutup kurung itu menandai akhirnya sebuah program. Oke. Selanjutnya aku akan menjelaskan flowchart-nya, yaitu dengan ini untuk start dan end yang bulatan ini, mulai dari start dengan inputnya yaitu sebentar, guys.
Ini kenapa ya? Ntar dulu. Kita buka yang ini aja. Nah, start itu untuk mulai, terus tuh untuk inputnya yaitu diagonal satu belah ketupat, diagonal dua belah ketupat, sisi, terus diagonal satu layang-layang, diagonal dua layang-layang, terus A dan B. Terus untuk prosesnya itu untuk mencari luas belah ketupat dengan cara diagonal satu dikali diagonal 2 dibagi 2. Terus untuk kelilingnya yaitu 4 dikali sisi. Terus untuk luas layang-layang itu diagonal satu dikali 2, diagonal 2 dibagi 2. Terus untuk kelilingnya 2 dikali A plus B. Terus untuk outputnya yaitu luas belah ketupat dengan keliling belah ketupat, luas layang-layang dan juga keliling layang-layang. Setelah itu N atau selesai. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.